Oke, Oke, jadi sebelum saya mulai, saya mau sampaikan bahwa permohonan maaf gitu ya, karena di learning itu belum terlalu lengkap ya, saya upload ya, masih ada beberapa yang belum saya upload di situ, ya, termasuk tugas ya. Ya, tugas yang rencananya mau saya sampaikan hari ini itu belum selesai. Ya, untuk ini ya, untuk memenuhi target kuliah kita ya, bahwa ada materi pasut yang ingin saya sampaikan. Jadi ini error lagi. Ya, itu untuk materi apa? Untuk materi pasut ya kita sampaikan sekarang. Jadi agak buru-buru. Nanti bahannya saya sampaikan di eh, apa namanya, ya, nanti kalau bahan itu dikembangkan. Ya dikembangkan itu cari sumber lain. Dan di internet banyak sekali itu, ada di internet ya. Di learning itu agak agak nah, cuma materinya sampai minggu ketiga ya. Minggu keempat dan kelima belum. Nanti saya mungkin setelah hari ini saya isikan. Baiklah, eh, oke ya. Ini kita masuk ke pasang surut ini. Jadi apa sih? Saya sudah menyinggung dulu pasang surut. Jadi pasang surut ini untuk mata kuliah teknik sungai dan rawa itu, ini yang paling penting menurut saya. Karena apa? Karena kekhasan dari sungai itu, ya, sungai dan rawa itu adalah di pasang surut. Jadi saya pernah sampaikan bahwa pasang surut itu secara karakteristik itu berbeda setiap hari. Seperti apa namanya? Seperti kalau kita ini ya, apa namanya? Melihat sidik jari dari hari, dari setiap orang itu, dari setiap orang itu pasti beda. Nah, yang dimaksud dengan pasut ini, hari ini dengan kemarin dengan besok itu sangat beda. Perbedaan itu relatif, apa namanya, relatif konstan ya, selalu berubah gitu selama 18,6 tahun. Sebenarnya ada eh, kenapa 18,6 tahun ya? Ini sebenarnya berdasarkan perhitungan yang dari zaman zaman dulu ya, zaman zaman Romawi dulu ya. Perhitungan bulan bintang yang dulu itu sampai sekarang belum ada yang apa namanya, belum ada yang me, menganulirnya atau menyanggahnya ya, bahwa 18,6 tahun itu diambil dari dari penelitian pendapat ahli di zaman Romawi yang dulu ya. Nah, sebenarnya ada teknik kenapa dia tetap dipakai 18,6 tahun. Maksudnya 18 kalau periode ulangnya 18 setiap 18,6 tahun. Nah, itu ada hitungannya. Saya juga lupa dan itu juga nggak terlalu penting ya, karena yang bagian ke situ itu adalah bagian yang astronomi ya, bidang-bidang astronomi untuk kita. Kita cukup percaya bahwa eh, fenomena pasang surut ini akan berulang selama 18,6 tahun. Nah, yang bedanya itu mana? Bedanya itu adalah karakteristik yang tinggi, apa namanya, tinggi pasang, tinggi surut terendah gitu ya. Itu bedanya di situ. Nah, saya kasih contoh ini. Nah, jadi ada kalau kita buat
prediksi pasang surut selama 1 tahun, maka sepanjang selama 1 tahun itu pasti akan beda setiap harinya. Kelihatan sama, tapi secara detail itu beda. Nah, ini akan kembali sama itu setelah 18,6 tahun. Nah, itu nggak tahu. Itu bisa dipercaya, bisa juga ini ya. Tapi kita anggap saja, kami tahu atau nah ya, kita percaya saja. Nah, ini ramalan selama 1 tahun, pasang surut seperti ini. Gunanya untuk apa coba? Untuk dianalisis ya, dianalisis untuk diketahui, ya, untuk diketahui apa namanya elevasi-elevasi yang istimewa. Ya. Ada 7 sebenarnya apa namanya elevasi istimewa. Tapi dalam hal ini yang paling perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah MSL, mean sea level. Jadi kita harus tahu ya posisi muka air laut rata-rata itu ada di mana. Ya. Kita menganggap mean sea level itu ya adalah batas yang harus kita lampaui ya supaya kita tidak kebanjiran ya mean sea level. Nah, puncak pasang tertinggi ya yang satu lagi pusat pasang tertinggi lalu surut terendah ya. Ya inilah yang menjadi acuan kita untuk membuat bangunan-bangunan infrastruktur ya yang bisa mengatasi masalah ya. Kalau di sungai itu berarti kan termasuk juga mercu itu berarti batas atas dari misalnya bendungan ya, mercu bendung ya. Jadi mercu bendung itu harus kita ukur dari batas MSL ya, mean sea level. Jadi seyogyanya setiap kali kita melakukan perencanaan infrastruktur, kita harus ada juga analisis pasang surutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke analisis pasang surut. Jadi apa sih penyebab fenomena pasang surut ini? Fenomena pasang surut ini disebabkan oleh fenomena gaya tarik bulan dan benda-benda langit lainnya. Bulan, matahari, dan benda-benda langit lainnya. Apa itu yang lainnya itu? Ya, selain bulan itu apa? Planet-planet. Ya. Semua berpengaruh terhadap pasang surut kita. Jadi setiap benda langit itu pasti ada gravitasi masing-masing. Nah, gravitasi ini itu menarik ya benda cair yang ada di bumi. Ya, bumi satu-satunya planet yang di tata surya kita yang memiliki benda cair yang demikian melimpah ya. Jadi kalau kita masuk melimpah itu hampir mengitari 2/3 permukaan bumi. Jadi kan itu tidak ada yang apa namanya yang mencegah air ini untuk apa namanya untuk buyar kemana-mana. Kalau misalnya di ruang hampa itu kan air itu akan buyar ya karena tidak ada daya gravitasi. Nah, gravitasi inilah yang menyebabkan air ini tidak kemana-mana gitu ya. Ada di apa namanya di permukaan bumi ini ya. Dan termasuk di dalam bumi ya. Itu karena ada gravitasi. Nah, namun ya untuk arah itu batas bawahnya, batas atasnya itu nggak ada yang mencegahnya. Nah, kalau kita anggap ada benda langit yang mendekati bumi, itu maka gaya tariknya itu bisa menyebabkan air tertarik ke atas, gitu ya. Air tertarik ke atas, terutama dari bulan. Itu akan tertarik ke atas. Nah, itulah disebut dengan pasang. Ya. Nanti kita akan ceritakan lagi. Nah, apakah ada pengaruh pasang surut di laut dengan aliran sungai-sungai atau rawa-rawa di pesisir pantai? Nah, ini yang mau kita jabarkan lebih lanjut. Ada ya, justru itu sebenarnya. Ya. Karena kita tidak bisa merencanakan bangunan pencegahan, ya, bangunan infrastruktur pencegahan
kalau kita tidak menganalisis pasang surutnya. Bagaimana cara melakukan analisis terhadap pasang surut dan apa manfaatnya? Nah, ini ya. Jadi pasang surut ini ya, karena ini merupakan hitungan yang eh, sudah cukup baku dan Anda sebenarnya di numerik itu sudah mempunyai bekal untuk bisa menghitungnya secara numerik ya, menggunakan least square ya, metode least square. Maka sebenarnya yang penting tahu dulu caranya. Ilmunya udah ada, tinggal recall aja nanti ya. Nah, jadi secara teknik ya kita juga sudah saya sampaikan tadi ya, ada pengaruh matahari, ada pengaruh. Ini kelihatan nggak sih cilannya? Oh gini, Cukup kecil, cukup Bapak. kecil, Bapak. Kecil ya. Nah ini nanti saya gantilah warnanya. Ya tarik bumi, tarik matahari, bulan, ya. Itu ada beberapa benda langit, ya, benda langit yang sebenarnya itu sudah dipetakan oleh itu Romawi itu ya, ada dipetakan dan ada kode-kodenya dan nomor-nomornya, dan itu yang berpengaruh terhadap pasang surut itu sudah ada yang diabaikan, ada juga ada yang utama dan ada yang diabaikan. Nah, yang diabaikan itu kita tidak hitung, yang kita masuk ke dalam hitungan itu sudah standar dunia ya. Ada kode-kodenya seperti itu. Itu nanti kita lihat ke sana ya. Ada kode-kode yang sudah angkanya itu sudah di apa namanya di kita anggap konstanta ya, konstanta yang sudah dibakukan. Seluruh dunia menggunakan itu. Tinggal mencari kekhasan bentuk fenomena pasang surut ini ya. Karena setiap titik di muka bumi ini, misalnya di bagian sungai, di laut, itu beda-beda pasang surutnya. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Nah, Sungai Musi ini berbeda di hulu dengan di tengah dan di hilir. Ya. Itu berbeda ininya. Grafik pasang surutnya beda. Di tengah laut apalagi. Ya. Jadi kalau dulu sekali ya, karena komputer belum berkembang, maka pasang surut ini dibuatkan dalam bentuk buku tabel pasang surut. Ini bukunya itu cuma data aja, data pasang surut selama berapa tahun ke depan, ramalan sebenarnya itu yang disesuaikan dengan hitungan di tiap-tiap titik-titik penting ya. Titik-titik penting itu misalnya ya itu sangat jauh sebenarnya titik itu. Sebenarnya kalau bergeser sekilo 2 kilo itu udah berubah pasang surutnya. Tapi karena memang apa namanya hitungan ini agak sulit ya, dan tabel itu juga dikeluarkan oleh lembaga tertentu, itu juga harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi itu dianggap itulah sebagai acuan. Namun sekarang karena kita sudah punya ilmunya dan di mana-mana bahkan ada juga programnya yang bisa menghitung pasang surut ini tadi. Jadi kita bisa membuat kekhasan pasang surut di titik kita yang mau kita teliti. Ya. Ini nanti yang ada contohnya nanti ya. Nah, kedudukan bumi terhadap benda langit ini itu berubah-ubah. Nah, ini menyebabkan dia pasang surut. Jadi sehari terjadi 2 kali pasang, 2 kali surut ya. Nanti yang jam kapan itu terjadi pasang surut itu nanti itu yang harus kita analisis nantinya. Kenapa disebut analisis? Karena kita harus melakukan pengambilan data, lalu kita lakukan pengolahan datanya, baru bisa kita menganalisis. Ya. Menganalisis berarti menentukan elevasi-elevasi yang paling puncak, paling rendah, MSL tadi. Oke. Nah, jadi ada pengaruh gaya tarik benda langit yang dianggap nol atau diabaikan karena jaraknya terlalu jauh. Ada sebenarnya, tapi diabaikan karena prinsip geometrik juga mengabaikan hal-hal yang terlalu
kalau terlalu kecil pengaruhnya ya. Kalau kita hitung semua itu tidak apa namanya, tidak make tidak maksudnya tidak terlalu signifikan pengaruhnya, tapi memperumit hitungan. Oke. Pengaruh gaya tarik massa bumi mengakibatkan perubahan kedudukan permukaan laut yang berupa naik turunnya permukaan air laut ya, yang kita kenal dengan pasang surut. Oke, itu sudah. Jadi ada istilah purnama perbani dan perbani ya, posisi benda langit. Jadi posisi benda langit yang paling utama itu adalah posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Jadi gelombang pasang surut, gelombang naiknya pasang surut, naiknya permukaan air tipat ini sehingga air bergerak membentuk gelombang. Jadi kalau saya kemarin sudah memberikan clue ya, yang terpengaruh oleh pengaruh benda langit ini itu di mana? Di laut ataukah di sungai atau di perairan lainnya. Jadi mohon perhatian ya, ini paling penting nih ininya ya, filosofinya ini. Jadi yang terpengaruh oleh pasang surut ini adalah posisi air yang berada di tempat yang sangat luas. Ya. Kalau danau itu masih kurang luas, danau. Walaupun seperti danau Toba gitu, itu yang cukup luas ya. Danau apa sih yang terbesar di dunia ini? Itu nggak terlalu terpengaruh pasang surut karena air itu untuk skala bumi itu masih cukup kecil, dianggap kecil. Tapi kalau misalnya air di laut itu memang sangat luas ya, sangat sangat besar ya. Sehingga inilah yang terpengaruh ke gaya tarik benda langit tadi. Nah, karena itu laut yang terpengaruh itu laut ya, yang pertama kali laut dan itu pun di tengah-tengah ya. Maka yang maksudnya tidak semua laut itu ya, enggak semua laut ya, laut yang berada di posisi jalur yang purnama dan perbani tadi ya. Purnama itu ke pasang, perbani itu ke surutnya ya. Yang di posisi itu yang terpengaruh ya. Di tempat di belahan yang lain itu lautnya nggak terpengaruh ya. Nah, gara-gara airnya naik, maka air tadi ya pada saat pengaruh tadi lepas, maka ada air itu kan surut kembali. Pada saat surut kembali, itu membentuk gelombang seperti jatuhan air di air yang tenang. Ada gelombangnya. Nah, itulah yang menyebabkan ada gelombang pasang surut. Jadi kalau misalnya, nah, jadi pasang itu ya dua kali pasang, dua kali surut sehari, berarti kan paling lama pasang itu terjadi selama 6 jam. Paling lama ya. Kalau bisa jadi kurang ya, kurang 3 jam atau 4 jam. Nah, selama itu maka air akan merambat menuju ke hulu sungai, melalui sungai ya, melalui sungai. Dan itu ada rambatan namanya, rambatan gelombang. Jadi awalnya tadi air mengalir dari hulu ke hilir, ini bisa berbalik dari hilir ke hulu, tapi ada batas waktunya. Nggak mesti sampai batas hulu sekali, karena waktunya nggak cukup untuk sampai batas hulu. Orang naik kendaraan aja itu butuh waktu kan, untuk sampai ke ke jarak yang jauh gitu. Sementara rambatan ini rambatan gelombang, ya. Rambatan gelombang ini ya kecepatannya tuh tidak terlalu tinggi banget gitu. Ya. Oke. Nah, kekhasan dari pasang perbani dan purnama ini ya, karena ada gaya tarik bulan matahari, maka lapisan air yang semula berbentuk bola berubah menjadi elips. Nah, ini kata yang paling tepat ya. Lalu revolusi bulan terhadap bumi ditempuh selama 29,5 hari ya. Jumlah hari dalam satu bulan menurut kalender Komariah. Komariah itu kalender yang mengandalkan tahun ya. Menurut hitungan tahun ya. Kalau menurut hitungan bulan apa namanya? Menurut kalender Islam itu ya. Komariah sama satu lagi apa? Nah, lupa saya. Ya. Kalau Kalender Hijriah. bukan hijrah, bukan satu lagi.
Qabariyah, satu lagi apa ya? Nanti kita ketemu ya. Karena peredaran bumi Hmm. Karena ada pengaruh peredaran bumi dan bulan pada orbitnya ya. Oke. Lalu setiap tanggal 1 sampai dengan 15 itu bulan muda atau bulan purnama. Nah, nanti itu ada ini ya. Anda baca lagi detailnya itu ya. Maksudnya kita nggak jangan terlalu lama di sini ya. Nanti detailnya apa yang menyebabkan ini nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini ya. Jadi eh, posisi bulan ya, posisi matahari, posisi bumi ya. Itu bulan itu bisa berada di antara bumi dengan matahari ya, bulan ini. Bisa juga bulan ini berada di eh, setelah tidak di antara keduanya ini tadi, tapi di sisi yang lainnya ya. Atau dia berada di posisi eh, posisi tegak lurus terhadap sumbu yang menghubungkan antara bumi dengan matahari, tegak lurus posisinya seperti ini ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi pengaruh bulan ada pengaruh gaya sentripetal dan sentrifugal gitu ya. Eh, Termasuk juga yang menyebabkan surutnya ya. Jadi ada jenis-jenis ya pasang surut itu ya, pasang surut diurnal ya. Jadi pasang surut harian tunggal yang beraturan, lalu ada pasang surut harian ganda beraturan. Maksudnya ini yang tunggal beraturan ini. Jadi tadi saya katakan bahwa pasang surut itu bisa terjadi 2 kali pasang 2 kali surut, tapi tidak semua hari ya. Ada hari-hari yang dia cukup tunggal ya, tunggal. Nah, lalu pasang surut campuran ya, ada keduanya ya, ada mix ya antara diurnal ya, tunggal dan atau yang ganda tadi. Oke. Nah, ini. Nah, jadi pasang surut semi diurnal ya. Ini ada ininya, ada beberapa cirinya itu. Nanti silakan dibaca sendiri. Jadi semi diurnal, lalu diurnal. Nah, ini yang bentuk campuran tadi ya. Jadi perhatikan ini. Jadi pasang surut itu untuk rentang waktu yang sama ya. Bukan waktu yang sama. Jadi ini di beberapa belahan bumi itu eh, terjadi pasang surut yang modelnya polanya seperti ini. Ya. Ada yang modelnya rapat seperti ini pasang surut. Ini gerakan grafik ini ya seperti eh, per itu posisi pasang surut gitu ya. Ini ada menurut hitungan jam, itu menurut hitungan hari ya, hitungan hari. Sebenarnya pasang surut itu dihitung per jam ya, per jam. Nah, ini ya. Ini mungkin dalam waktu ini berapa lama ini? Ini dalam waktu 1 bulan kali ya, 1 bulan pasang surut selama 1 bulan. Nah, ada yang modelnya begini ya, yang sangat rapat, ada yang model begini ya. Nah, ini ada 2 campuran ini, campuran yang kalau ini kan semi diurnal ya, semi diurnal ini dia tajam-tajam begini ya, naik turun naik turun naik turun. Nah, kalau ini dia naik, dia turun, tapi tidak turun sekali ya, dia ada kayak turun sebentar terus naik lagi ya, seperti ini. Nah, ciri ini ya, ya kita tidak bisa kita rekayasa ya, ini kejadian alam, kejadian alam. Cuma kita bisa membuat semacam semacam parameter yang bisa menandakan bahwa dia itu disebut dengan diurnal atau diurnal atau
apa namanya, diurnal atau ini ya, eh, untuk yang parameter ini ya. Nah, itu kita ini kan dengan angka bilangan Pomzal ya, Pomzal. Ya. Jadi untuk yang Pomzal itu antara 0 sampai dengan 0,25 menurut aturan ini ya. Nah ini belum, ya. Ini ada yang terlewatkan ini sebenarnya. Nah ini, nah, nah. Oh, ada yang hilang ya, sorry. Nah ini, ini ada eh, untuk yang bilangan Pomzal tadi ya. Jadi angka-angka ini 01 ini konstanta ya, konstanta yang sudah yang saya katakan tadi sudah dibakukan di seluruh dunia. Kalau Anda cari di Google itu akan muncul tabel ini, muncul. Dan ini berlaku di seluruh dunia angka ini. Dan tidak bisa kita kita apa namanya kita rubah. Ya. Angka ini sudah standar ya. Jika kita masukkan ke dalam ini ya apa namanya eh, ke dalam apa namanya hitungan kita ya. Di dalam nanti kita mengolahnya. Oke. Ini ada 9 ya apa namanya konstituen ya, konstituen yang kita bisa gunakan. Kode ini juga tadi sudah standar ya. Ini kode ini ada M2, ada S2, ada N2 itu juga standar internasional. Apa yang dimaksud itu konstituen. Berarti ada kode M1, iya ada, cuma nggak dihitung. Dan ini awalnya banyak. Ya. Kalau di dalam dalam list itu banyak, tapi yang dihitung itu cuma yang ini saja. Ya. Oke. Nah itu tadi untuk yang bilangan Fomzal tadi ya. Jadi Pomzal ini itulah yang mencirikan dia itu termasuk uh, yang mana yang tadi diurnal atau semi diurnal tadi ya. Ini sudah sama juga yang tadi masuk dengan yang tadi ya. Nah sekarang sekarang saya langsung ke ini ya ke bagian yang dari yang menurut saya penting untuk disampaikan ya. Jadi lingkup kegiatan analisis pasang surut itu apa sih sebenarnya? Yang pertama ya, yang untuk mendapatkan untuk kita melakukan analisis pasang surut itu harus kita pertama kali adalah punya data pasang surut. Nah, kita harus punya data pasang surut. Nah, pasang surut ini ya, pasang surut ini kita harus datanya itu harus lengkap. Ya. Kenapa harus 15 hari? Ya. Harus 15 hari supaya dia itu eh, kita mendapatkan rekaman ya rekaman setiap jam selama 15 hari itu supaya kita mendapatkan ciri dari pasang surut itu. Ya. Karakteristik utamanya itu bisa kita dapatkan. Maksudnya itu eh, bentukan apakah dia diurnal atau semi diurnal. Ya. Itu bisa kita rekam, bisa kita hitung nanti ininya datanya ya. Untuk apa namanya? Untuk mendapatkan karakteristik pasang surut yang mau kita teliti. Kalau kurang dari situ, ya, kalau kurang dari situ maka data ini belum cukup lengkap untuk bisa kita olah. Ya. Jadi data ini harus kita cukupkan minimal 15 hari. Ya. Sebenarnya 14 hari, ya, karena 15 kan hitungan 1 bulan tadi kan bukannya bukannya bu, eh, genap 30 ya, tapi 29,5 hari ya. Atau setengah harinya itu 14,4 hari ya. Nah, jadi kalau kita
ambil 14 hari kurang ya. Lalu kalau kita lebihkan ini 14 hari atau kita 16 hari ya. Ya itu kalau masih 14 hari memang masih bisa lah ya. Tapi biasanya orang-orang itu ya kita itu ada membuang data yang ini karena kita ini nanti akan kita kan nggak tahu kita akan mulai tanggal itu tanggal berapa, bisa saja di awal bulan ya, bisa juga kita di tengah bulan ya atau seperempat bulan. Jadi kalau misalnya kita memulai ini maka nanti siklus dari pasang surut itu tidak kelihatan ya. Nah untuk itu untuk kesepakatan internasional kita gunakan data 15 hari. Bahwa nanti ada hari-hari ujungnya itu ada hari-hari yang dibuang, berapa jam dibuang di belakang dan di depan itu dibuang. Sebenarnya dibuang karena dulu menganggap bahwa melakukan pengamatan pengambilan data pasang surut itu dilakukan secara manual. Manual artinya kita catat setiap jam membaca elevasi di apa namanya di apa namanya itu peskal ya di mistar ukur yang diletakkan di badan sungai di tengah sungai. Jadi di pinggir sungai sorry, di pinggir sungai. Jadi itu dibaca di situ ya. Misalnya setiap jam ini ya jam 00 jam 00 ya itu dibaca tuh ininya berapa 1 jam ya 1 jam berikutnya itu dibaca lagi 1 jam berikutnya dibaca lagi itu dilakukan secara manual. Nah biasanya orang menganggap bahwa perhitungan yang sebelum di awal sekali itu mengandung kesalahan yang tinggi ya. Makanya sering dianggap latihan. Lalu yang terakhir juga itu data yang terakhir juga kadang-kadang posisinya tidak tepat ya. Bisa diambil juga bisa tidak. Tapi sekarang ini kita punya alat ya, punya alat yang otomatis ya. Otomatis untuk menghitung elevasi pasang dan surut. Sampai sini ini ya. Anda ikuti saja dulu ya. Nah, lalu kita lakukan analisis harmonik. Ya, analisis harmonik itu apa? Analisis harmonik itu tadi yang menghitung apa namanya? Kita menghitung yang konstituen tadi ya, karakteristik dari pasang surut tadi ya. Melakukan analisis apa namanya parameter-parameter yang berpengaruh terhadap pasang surut kita. Yang berikutnya adalah peramalan pasang surut yang akan datang. Ya. Jadi setelah kita dapatkan persamaan, ya, persamaan pasang surut, ya, gelombang pasang surut tadi, maka kita bisa membuat ramalan, ya, peramalan terhadap data yang ada sekarang, ya, data yang pernah kita ambil, ya, kita anggap itu sudah kita buang, kita meramal dari tanggal yang sama, ya, pada saat kita pengambilan data sampai dengan pada saat pengambilan data berakhir, ya, awal dan akhir. Kita ramal. Nah, kita lihat apakah hasil peramalan data ini sama dengan data yang existing yang pernah kita dapatkan. Kalau sama, nah ini berarti persamaan kita itu, ya, itu tervalidasi. Jadi cukup layak untuk meramal selama waktu yang mau kita butuhkan. Jadi waktu yang kita butuhkan itu adalah waktu periode ulang. Ya. Jadi misalnya bangunan ini kan kita biasanya kan ada periode ulangnya ya. Kalau untuk saluran tepi jalan itu periode ulang 2 tahun. Periode ulang untuk bangunan di sungai itu 5 tahun ya. Kalau irigasi itu bahkan lebih lama lagi 15 sampai 25 tahun. Nah, jadi kalau ini tadi 18 tahun, berarti kan nggak apa-apa kita rencanakan sampai ke situ ya. Sampai 18 tahun paling maksimal. Supaya apa? Supaya dapat karakteristiknya tadi ya. Menghitung elevasi penting. Terakhir itu menghitung elevasi penting. Nah, ini ya. Nah, elevasi penting itu apa saja? Itu ini nih. Ya. Yang tadi, mean sea level, ya.
eh, puncak pasang tertinggi sama surut terendah. Nah, ini data pasang surut. Pasang surut dihitung selama 15 hari setiap jam. Ini datanya. Kita baca di ini. Kita baca di apa namanya? Eh, baca membaca perskal ya, meteran yang kita letakkan di tepi sungai. Jadi kalau kita nggak pakai perskal, kita menggunakan alat hobo ya. Nah, kita punya contohnya di lab itu, hobo walaupun ya sebenarnya tidak berfungsi karena alat hobo itu ada jam jam pakainya gitu ya. Itu sudah terlampaui, ada umurnya. Jadi kita harus harus kita beli baru atau kita servis ini tadi. Ya. Nah, mestinya kita tahun kemarin ya sesuai usulan kita dapatkan 3 jenis alat hobo ya yang 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 representatif ya. Cuma karena kita kemarin ada masalah TKDN Indonesia, gara-gara Pak Jokowi Presiden menemukan seluruh lembaga pemerintah itu banyak impor barang, ya. Jadi karena itu dilaranglah seluruh impor barang itu, termasuk alat lab. Jadi alat kita yang kemarin sekitar nilainya itu 200 jutaan itu dipending, ya, sampai batas waktu tidak ditentukan. Jadi yang disebut TKDN itu adalah tingkat ke apa namanya tingkat apa produksi dalam negeri ya kadar material yang berasal dari dalam negeri ya tentu saja kalau alat lab itu ya nggak bisa ya itu semuanya impor dan buatan luar negeri yang kubu itu pasti di ini ya pasti di apa namanya ditunda. Nah yang masih bisa ditolerir itu misalnya TV ya TV komputer itu kan masih produk lokal ada produk lokalnya. Ada juga yang nggak bisa lolos ya, yang asli build up dari luar negeri nggak bisa. Ya. Nah ini grafik pasang surut ya. Grafik pasang surut kalau yang ini tadi kita apa namanya kita petakan ke dalam bentuk grafik ya itu petanya seperti ini. Nah Anda perhatikan ini kan ada ada yang diurnal semi diurnalnya di sini ya ada grafiknya. Nah ini cukup lengkap nih ya. Jadi bentukan yang mau kita kita dapatkan itu bisa dapat utuh ini seperti ini. Ini bisa kita sambungkan ke sini. Nanti kita sambungkan ke situ. Ini cukup lengkap ya. Oke. Nah ini kalau kita eh, contoh lain yang kita munculkan posisi datanya ya. Yang hitam-hitam bintik-bintik hitam itu posisi data di dalam grafik itu. Yang kalau garis ini kan sebenarnya cuma untuk menghubungkan antara titik-titik tadi kan. Dan kita hilangkan ininya, maka bentuknya akan smooth seperti ini. Tapi kalau kita munculkan titik-titiknya itu seperti ini. Ini yang data yang 15 dikali 24 jam. Berapa ini? 600-an data ya. 600-an data. Oke. Nah, ini analisis harmonik. Analisis harmonik itu kita ingin mendapatkan persamaan pasang surutnya. Jadi persamaan pasang surut itu tentu ya, itu ada persamaan dasar dari pasang surut itu yang terdiri dari persamaan cosidas itu ya. Sinkos itu, ada persamaan sinkos. Jadi kalau dia naik turun itu pasti ada eh, itu sinkos ya, pengaruh sinkos yang bisa menggambarkan bahwa dia bisa naik turun itu tergantung berdasarkan derajat ya derajat apa namanya yang mau kita hitung derajat periodik yang kita mau kita hitung. Nah ini ya nah ini kecepatan sudut ya itu dalam bentuk ini tadi ya. Nah oke ini persamaan dasar ya persamaan dasar pasang surut dan ini yang mau kita kembangkan menurut data yang kita buat tadi sehingga nanti kita bisa mendapatkan nah ini tadi ya.
urutannya salah. Oke. Nah ini ya, ini komponen-komponen ya, periode jam, ya, kecepatan sudut segala macam yang menjadi standar tadi. Lalu menghitung nilai amplitude ya. Nah, untuk melakukan perhitungan harmonik ini itu kalau zaman dulu sekali itu ada namanya itunya Admiralty ya. Ada metode Admiralty. Nah, metode Admiralty ini sudah tidak kita gunakan lagi karena eh, ya dulu itu satu-satunya menghitung ya pakai Admiralty ya. Tabel-tabel yang nanti suatu saat nanti Anda temukan kalau misalnya dalam bekerja dalam ini masih ada sampai sekarang ya. Itu masih dalam bentuk tabel-tabel produk dari Admiralty. Tapi kalau kita gunakan metode lain ya, least square itu bisa kita gunakan apa namanya? Kita gunakan sendiri gitu ya. Artinya kita bisa menghitung sendiri tanpa ada eh, itu tadi ya. Yang data Admiralty bisa untuk menjadikan validasi ya. Eh, maksudnya Admiralty itu tidak itu masih lembaga-lembaga negara, misalnya Badan Meteorologi dan Geofisika itu masih menggunakan Admiralty, ya bisa jadi ya, karena sudah standar, sudah ada dalam bentuk undang-undang maksudnya itu, dia harus dalam bentuk hitungannya Admiralty. Tapi kita bisa menghitung menggunakan least square, ya, karena Admiralty itu tidak mengacu ke titik yang mau kita gunakan, dia cuma apa namanya pendekatan untuk beberapa titik lokasi penting ya, karena data-data itu yang mereka hitung gitu. Yang sudah ada datanya. Kalau sementara yang tempat yang mau kita teliti, mau kita ambil data pasang surutnya itu belum tentu ada datanya. Data kekhasan atau karakteristik untuk di titik itu. Ada metode lain ya. Nah, sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan sebenarnya. Nah, di antara beberapa metode ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi ya. Memvalidasi masing-masing ya. Seterusnya, nah ini kita nah ini nanti kita bisa gunakan metode least square ya. Least square ini kalau bisa least square itu berarti bisa kita program ya. Program menggunakan bahasa program yang baku atau kemarin kita gunakan Excel ya. Kita gunakan Excel. Nah, ini kebetulan saya punya mahasiswa S1 dan S2 dulu yang tertarik ke sini dan buat ininya ya, semua hitungan Admiralty-nya, hitungan least square-nya itu menggunakan least square ya. Nah, udah ada ya. Eh, Anda bisa lakukan juga ini. Benar. Masih ingat kan metode least square, Nabil? Ini orang ini mana? Ada semua nih wajah-wajahnya. Ini kemana orang-orang? Ini baru sadar. Cuma Nabil sendiri. Nah, on kamera lah. Ntar lagi kita berakhir. Karena saya ini ada ini ya. Ada apa namanya? Ada rapat. Kita cek dulu rapat.
Bentar ya. Belum mulai ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada step-step menghitung amplitudo, menghitung beda fase, dan dengan cara metode Admiralty ya. Nah, ini kita gunakan, kalau kita menggunakan metode least square. Jadi saya kira nggak perlu terlalu menjelaskan lagi karena sebenarnya basicnya itu sudah ada, tinggal Anda recall aja nanti. Ya. Nah, untuk beda fase ini tadi yang sudah kita dapatkan data ini ya tadi ya, bawahnya tadi. Eh, Oke. Nah, ini contoh hasil ya, hasil peramalan. Ya. Jadi kalau kita sudah dapatkan rumus persamaan karakteristik dari pasang surut ya, yang ingin kita hitung itu, kalau kita masukkan ini, ya, yang datanya itu berupa data data hari ya, jam dan hari yang mau kita rencanakan. Jadi kita menerjemahkan ini yang nanti itu datanya itu ke dalam, mengkonversi ya ke dalam bentuk waktu waktu T ya. Jadi fungsinya itu kan fungsi waktu. Jadi fungsi waktu, jadi kita menggunakan mengisi data data dari eh, awal data yang kita hitung ya sampai dengan berakhir, atau data setelah data itu berakhir ya, data asli yang kita gunakan tadi ke depan ya, mau berapa tahun itu, selama mungkin 18 tahun, 18,6 tahun tadi yang paling tinggi. Nah, jadi kita nanti bisa membandingkan ya data existing dengan data ramalan. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini saya ketutupan sama ini. Nah, ya. Yang merah ini selisihnya, faktor errornya, ya, faktor error antara data dengan hasil ramalan. Jadi ramalan tadi tanpa melihat data nih, cuma kita berdasarkan rumus saja, masukkan fungsi waktu aja. Waktunya kita tempatkan sama dengan data asli, maka mestinya data itu berimpit seperti ini. Bahwa dia tidak sama persis ya benar, karena ini pendekatan ya. Nah, di sini ada disebut dengan pendekatan. Nggak sama persis, tapi polanya sudah tepat, sudah sama. Gitu ya. Ini menandakan bahwa metode ramalan kita itu, yang menggunakan square atau Admiralty, itu sudah mendekati benar, sudah terkoreksi. Artinya data itu sudah terkoreksi. Nah, eh, baru kita bisa meramalkan ya, selama 18,6 tahun. Apa sih gunanya kita meramal selama 18,6 tahun?
kita anggap kejadian pasang surut itu selama 18,6 tahun itu akan membentuk grafik yang panjang ya, selama 18,6 tahun. Memang kalau kita buatkan dalam bentuk tabel itu banyak sekali, 18,6 tahun dikali 365 hari dikali 24 jam. Itu datanya puluhan ribu ya, puluhan ribu baris ya, data. Nah, kalau kita menggunakan program, maka kita bisa menyeting program itu tidak terlalu banyak datanya. Jadi kalau misalnya kita setting begini ya, di program itu, kalau program bukan Excel ya, kita bisa mengambil data, misalnya puncak yang paling tinggi. Jadi kalau tidak ada yang melebihi puncak yang paling tinggi, maka pakai data ini, data yang terakhir. Jadi kalau ada yang melebihi, pakai data yang melebihi tadi, yang datanya dibuang. Nah, selalu begitu. Jadi dia ngambil data yang paling puncak, yang paling puncak, yang paling puncak, sehingga nanti yang dapatnya itu ya data yang apa namanya, yang benar-benar puncak gitu ya. Selama 18,6 tahun. Jadi data yang itu tuh bersih tuh. Nggak ada data yang apa namanya, yang mesti kita simpan dalam bentuk ini. Nah, kalau di Excel itu karena juga Excel ini punya kemampuan yang tinggi dan komputer juga cukup mumpuni, kita buat aja sebaris itu ya, selama 18,6 tahun dikali 24 kali 365 hari ya, dikali 24 jam. Nah, dapatlah data itu. Kita kopikan Excel itu ke bawah sebanyak itu. Nanti kita cek itu elevasi yang terbentuk itu mana yang paling ini, yang paling maksimum dan mana yang paling minimum. Itu nanti, dan spiritnya rata-ratanya bisa dapat di mana. Jadi cukup begitu aja gitu. Jadi seperti ini kira-kira ya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ya. Jadi karena kebutuhan ini eh, ya ini kalau kita buat banyak sekali ya. Nah, ini jadi dia cukup cukup ini ya, membuat selama 1 tahun ini. 1 tahun 12 bulan ya. Dia cek itu. Nah, yang ditampilkan, tapi yang tidak ditampilkan ada ya, tapi kan nggak mungkin ditampilkan selama 18 ini sama semua gitu ya. Nah, akhirnya dapatlah ya elevasi yang apa namanya, yang penting tadi. Dia sebut elevasi penting itu karena kita anggap itu adalah elevasi acuan yang harus kita gunakan. Nah, ini contohnya dia untuk merencanakan eh, bangunan dermaga, bukan semacam dermaga ya, untuk pengambilan apa namanya, pengambilan air bersih ya, untuk air bersih di sungai. Jadi air bersih di sungai itu jadi untuk menghindari lumpur, menghindari yang terhisap di sini. Dia harus tahu posisi pasang surut ini itu yang mana. Dia mau meletakkan ujung dari ujung pipa hisap ini ada di mana gitu. Jangan-jangan nanti kalau misalnya sudah terjadi surut yang paling rendah, air itu nggak bisa, pipa ini tergantung di atas, ya, tergantung di atas, sehingga nggak bisa ngisap air. Padahal jaminan ini apa namanya, jaminan kalau kita mau membuat pipa intik apa namanya, air minum ini, dia harus bisa menghisap dalam kondisi kering sekalipun. Sehingga alternatifnya ini, bangunan ini apakah ininya kita turunkan ya. Jadi kalau kita turunkan ada kemungkinan nanti akan membentur dasar dasar sungai ya. Akan ketemu dasar sungai sehingga nanti akan terhisap tuh lumpur, benar-benar lumpur, sedimen ya. Nah, alternatif keduanya itu kalau itu elevasinya ternyata di sini, ya kita bangunannya harus kita majukan ke tengah sungai ya, ke tengah sungai supaya batas atasnya ini itu tidak menyentuh dasar sungai. Nah, kelihatan sepele, tapi ini prosesnya tuh lumayan panjang untuk menuju ke situ ya. Nah, inilah yang namanya keputusan yang tepat untuk menentukan letak ya dan panjang pipa ya, letak dan panjang pipa dan begitu ya. Nah,
Itu implementasi yang apa namanya? Nah ini ya, nah ini. Ya. Nah, jadi ada bangunan intake di sini ya untuk apa namanya? Nah ini belum dibuat ya, baru dalam bentuk rencana nih. Mau diletakkan di mana ini? Mau letakkan di mana? Nah ini kalau bentuk dalam bentuk ini. Nah ini alat yang saya sebutkan tadi ya. Alat ini itu mempunyai keterbatasan waktu ya. Jadi perekaman ini kalau menggunakan hobo ini ada alat yang kita anggap habis pakai, ada umurnya ya. Jadi nggak bisa terus-terusan kita gunakan karena ada waktunya ya. Jadi begitupun kalau kita punya, kita harus gunakan supaya bermanfaat. Kalau enggak tuh habis waktu aja itu, nggak bisa, nggak apa namanya, nggak bermanfaat. Nah itu ya. Jadi rencananya memang eh, apa namanya untuk tahun ini kita melakukan survei menggunakan Hobo ini, maksudnya latihan ya, latihan pengambilan data pasang surut. Tapi karena alatnya nggak jadi datang, ya, tertunda, ya itu nggak jadi kita praktek ya, terjadi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Lagi. Izin bertanya Pak, Ya, kan kalau misalnya kalau di Palembang, kalau di kita Sumsel kan pos duganya itu terbatas Pak. Setahu hampir kan cuma ada di Musi kalau PBWS kita tuh. nah, Nah, kalau misalnya kita mau ada bikin sesuatu di daerah OI misalnya, terus kita keterbatasan alat untuk survei pasang surut, terus kalau kita pakai data pasang surut dari BBWS itu valid atau enggak Pak untuk kita pakai? Karena kan maksudnya itu ya apa? palingan palingan begitu ya. Jadi yang paling gini gini ya. Jadi gini. Yang paling data yang paling bagus itu adalah data di tempat yang kita rencanakan. Kalau mau ada rencana bangunan di situ, maka kita harus mengukur pasang surutnya di situ, mengukurnya di situ. Kalau BBWS belum tentu di titik itu masalahnya. Dia mungkin jauh lokasinya itu. Nah, kalau masih relatif dekat, ya kita anggap dekat itu ya relatif masih dalam misalnya 5 kilo, masih dianggap dekat. Tapi belum tentu ada juga. Tapi kalau misal data itu sudah ada, kalau misalnya orang merencanakan dermaga, pasti ada data pasang surutnya. Bisa dipakai itu. Data 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bisa dipakai. Jadi, eh, bisa gitu ya. Nah, tidak semua data itu diukur menggunakan alat ukur yang seperti ini tadi, menggunakan Hobo tadi. Ya, nggak selalu. Karena Hobo ini ya misalnya memang sudah eranya 20 tahun ke belakang ya. Nah, yang bagaimana yang data yang diambil tahun 70-an. Kalau dia waktu dulu diambil tuh sungguh-sungguh benar-benar dihitung per 1 jam gitu ya. Per 1 jam selama 15 hari masih bisa dipakai. Masih bisa kita pakai untuk meramalkan 30 tahun yang lalu ya. Ambil aja kelipatan nanti 18,6 tahun. Nah, masih nyampe juga kan? Ada kelipatannya kan? Nah, jadi masih bisa kita gunakan karena karakter ini tidak berubah, kita anggap tidak berubah. Jadi untuk mengetahui kondisi dalam abad ke-18, 17 itu belum bisa. Kita mundur ke belakang, bisa. Kita oh dulunya setinggi ini nih pasang surutnya itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi data kalau misalnya kita mau mengambil data BPWS tuh bisa saja sebenarnya untuk pendekatan kalau memang waktunya agak cukup. Tapi kalau waktunya cukup, ambil aja tuh datanya. Nah, berapa sih biayanya itu untuk mengambil data itu? Kalau di BBWS free Bapak. Kemarin ngambil coba Enggak. Kalau kita ngambil ngambil ini, kita survei. Ya kalau ngambil itu free, ya, enggak masalah. Enggak, maksudnya kalau kita kalau mau mengambil sendiri gitu. Jadi kita harus melatih orang. Ya. Kalau misalnya Anda mau mengambil sendiri ya boleh. Tapi kan ini kan gini, dia harus mengukur itu selama 24 jam. Ya.
Berarti kalau satu orang itu nggak mungkin dia mengukur selama 24 jam, ya kan? Nggak mungkin. Jadi paling tidak dibuat shift itu dalam sehari itu dibuat 3 shift, 3 shift seperti di Pusri itu ya. 8 jam, 8 jam, 8 jam, 8 kali 3 jam, 24 jam. Nah, 8 jam, dia setiap jam itu harus membaca ini tadi. Nggak boleh tidur, nggak boleh ketiduran. Nah, jadi kalau nggak mau ketiduran, dia harus orang dua setiap kali shift itu tadi. Satu, satu ini orang dua, yang satu tidur, yang nanti, jadi yang satu terjaga, satu lagi harus standby ngecek. Ya. Dia harus baca itu. Nah, jadi meteran itu mudah ya. Meteran itu bisa gunakan bak ukur, taruhkan di tanah, di tepi sungai atau di tengah ini, nanti baca itu elevasinya itu. Ya. Lalu dia ada makan minumnya kan di situ, ya kan? Jadi akan ada honornya. Jadi harus itu kan seperti honor survei ini lalu lintas itu loh, ya. Nah, kali 15 hari. 15 hari. Jadi kalau sehari itu honornya sekian, nah itulah biaya dikali 12 hari, kali 2 orang. Kali 6 orang satu hari ya. 6 orang. Terus makan minumnya. Eh, terus honornya. Nah, itulah biayanya itu. Mahal jadinya. Lumayan mahal. Tapi itulah kalau mau ini ya. Mau data valid itu. Terus datanya tuh, data kita itu bisa jadi nanti data kalau kita olah dengan benar, hasilnya juga akan dipakai oleh lembaga lain, pihak lain. Jadi kalau masuk dalam laporan, data kita itu akan direview. Atau kalau data kita itu masuk dalam jurnal, data kita itu akan menjadi data yang dipakai orang juga nantinya. Yang seperti Anda tadi menggunakan data BPWS. Data kita dipakai oleh orang lain. Yang nanti kalau ada perencanaan dekat-dekat kita itu. Nah, jadi selain data BPWS, Anda bisa cari data jurnal yang mendekati lokasi kita. Gak banyak memang. Nah, yang mampu menghitung pasang surut ini juga nggak banyak sebenarnya, ya. Nggak banyak. Jadi kalau Anda bisa, bagus tuh, ya. Nah, kita cukup waktu nggak nih? Kita latihan aja lah ya. Latihan, nanti kita gunakan data bebas, kita data di mana saja. Mungkin data ini, ya, data yang sudah ada ini. Anda itu secara menggunakan least square, ya. Sampai terbentuk data validasi ini udah lumayan nih, ya. Nah, ini datanya seperti ini, ya, udah lumayan. Nah, supaya bisa di ini, ya. Nah, saya cek lagi. Tes satu lagi ya. Gak familiar sama apa namanya. You can see. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan. Ini bahannya nanti saya upload ya di e-learning, silakan nanti dibaca. Saya akan merencanakan tugas. Kita kan sebenarnya baru minggu kelima nih ngitungnya ya. Baru minggu kelima. Jangan lupa absen ya. Ada lagi nggak? Jadi Yanto. Belum Rio. ada, Pak. Ya, jadi ini ya. Nanti begini. Nah ya, untuk ya untuk ini ya.
Kita kan minggu 8 kan ada ujian ya. Tugasnya itu masih nambah dua lagi. Tugas pertama adalah hitungan eh, apa namanya bangunan ini ya. Ada contohnya, contoh hitungan. Nanti Anda silakan di ini saya berikan tugasnya ya untuk melakukan perhitungan yang sama dengan data yang beda ya. Yang kedua, nah, ini aja itu. dari dari sana ya dari apa Unsri. Oke sudah. Wah, saya sudah mau mulai ya. Nah yang kedua nanti eh, soal pasang surut ini ya. Pasang surut ini nanti yang mungkin ke tugasnya ya. Tugas eh, mungkin nggak muncul di ujian yang hitungannya, tapi tugasnya ada. Nah, yang untuk teori nanti silakan Anda baca sendiri nanti teorinya. Nah, pertanyaannya itu ya kira-kira terkait dengan yang pertanyaan yang di awal tadi. Nah, kira-kira panjang kalau mau dijelaskan ya. Ya, nggak sederhana ya. Anda paham ini. Nah, ini pertanyaan ini. Jadi, eh, kita ujiannya eh, di kelas ya, maksudnya manual. Selama 20, selama jam kuliah, minggu ke-8. Ini minggu kelima, minggu depan kita eh, penjelasan sedikit soal pasang surut, lalu ada atau gini, kita nanti offline ya, offline aja. Kita di lab aja, kita di lab untuk pengambilan data eh, apa namanya survei survei di sungai, survei sungai. Nanti untuk yang Bapak izin, apa saya bertanya Ya Pak? ya ya. Nah Jadi minggu ketujuh baru kita latihan latihan ujian. Nah minggu 8 baru ujian. Ya. Tujuh ya. Jadi sekali lagi saya akan menjadikan eh, ini nilai yang dari saya itu terdiri dari tugas, lalu ada ujian UTS ya, ujian UTS. UAS mungkin saya nggak ikut-ikutan. UAS nanti biarlah Pak Helmi ya, nah, sampai ke UTS. Jadi nilainya tugas dan nilai UTS. Nah nilai itu yang saya gunakan ya. Kalau UTS KN itu nggak ada ya waktunya nggak ada waktu pengulang ya. Jadi saya ambil yang itu aja. Eh, jadi mohon semuanya nanti eh, dipersiapkan dengan bagus ya. Oke ya. Yang saya lihat aktif ini cuma Nabil gitu ya. Yang lain tuh nggak nggak muncul nih. Wajahnya aja nggak muncul. Orangnya ada atau nggak ini? Safi mana Safi itu? Safi tuh. Bagas itu kan nggak muncul. Jangan-jangan Adil Pak, adil Pak, adil Pak. nggak nyimak ini. Ah, nyimak Safi. Oke ya. Saya kira cukup ya minggu ini ya karena sudah mau mulai kayaknya. Nah, kita ada yang ngomong. Oke ya. Saya kira cukup. Saya akhiri ya. Nanti bahan-bahan tolong dilihat di e-learning. Dan saya ingatkan sekali lagi yang soal absen ya. Oke, saya cek yang satu yang saya aktif ini adalah yang dari Palembang. Dari Indralaya. Masuk.
Ya. Filza ada ya? Hadir, Pak. Halo, Filza. Iya, Pak. Hadir. Sofi. Sudah. Nabil. Erlina. Erlina Papahan. Ada nggak? Nggak ada ya? Dimas. Ada ya? Hadir, Pak. Rio. Mana Rio? Hadir, Pak. Ada ya? Oke. Erlina nggak ada ya? Oke. Oke. Saya simpan. Oke, demikian ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.